Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya bersiap untuk membubarkan diri dan mencari pulau itu, sebuah perahu spiritual besar perlahan muncul di kejauhan. Ling Zhou, sebuah kapal akan datang. Ini perahu spiritual yang besar. Kita bisa diselamatkan. Bagus, jalan tidak ada habisnya. Setelah semua orang melihat perahu spiritual, mereka semua bersemangat. Mengaum, Chen Ping, dengan ekspresi serius di wajahnya, melihat ke arah perahu spiritual yang mendekat di kejauhan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, bagaimana bisa ada perahu spiritual sebesar itu di lautan yang luas dan tidak dapat diakses ini. Bukan, bisa jadi itu bajak laut. Jika kita bertemu bajak laut, kita akan mendapat masalah, kata Song King. Dia pernah mendengar bahwa seseorang di wilayah laut ini dirampok oleh bajak laut, dan kemudian tidak ada kabar. Bajak laut, ada bajak laut di sini. Sungguh aneh. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagaimanapun, dia berada di domain pusat. Tidak ada laut di domain pusat dan dikelilingi oleh 4 domain, jadi dia tidak mengenal satu pun bajak laut. Semua orang harus waspada. Ayo kita pergi dan melihat. Jika ada yang tidak beres, yang lain akan segera melarikan diri. Chen Ping pasti mengajak Chen Wenliang dan Zhong Qing untuk melihatnya. Jika memang ada bajak laut di perahu roh ini, maka merekalah yang terkuat dan mampu mengatasinya, dan yang lain dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Oke, ayo kita ke sana dan melihat. Chen Wenliang mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping menuju perahu roh. Pada saat ini, di atas perahu roh besar, Penatua Liu dari Sekte Tianzan Dharma sedang duduk di kabin dan beristirahat. Dia tahu bahwa badai besar ini akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghilang secara bertahap, jadi dia tidak terburu-buru. Penatua Liu, sekelompok biksu ditemukan 10 mil di depan, tergantung di udara. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Heaven Zanqing berlari ke dalam kabin dan melapor kepada Penatua Liu. Setelah mendengar ini, Penatua Liu buru-buru keluar dari kabin, berdiri di geladak dan melihat sekeliling, dan benar saja dia melihat lusinan orang. Seorang biksu melayang di udara, dan 3 sosok di antara mereka datang ke arah mereka dengan cepat. Penatua Liu, apakah ini apoteker yang kamu bicarakan? Melihat mereka melayang di udara dan tidak ada perahu roh di bawah kaki mereka, diperkirakan perahu roh itu dihancurkan oleh badai. Kata seorang pemuda berkemeja hijau. Seharusnya mereka, tidak ada orang lain yang akan datang ke wilayah laut ini. Dengan begitu banyak apoteker, Sekte Zantian kita akan menjadi kaya. Di masa depan, orang-orang ini akan menjadi budak kita dan memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya untukku. Obat, mata Penatua Liu dipenuhi dengan kilauan. Kalau begitu saya akan memimpin orang untuk menangkap mereka sekarang, kata pemuda itu. Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, apakah Anda punya otak? Jika Anda menangkap mereka, apakah mereka tidak akan melawan? Begitu mereka melawan, korban pasti akan terjadi. Jika ini sekali seseorang meninggal, dia tidak berharga bagi kita. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan identitas mereka. Orang-orang ini pasti akan naik ke kapal kita tanpa kehilangan jiwa mereka. Bawa mereka kembali. Selama mereka sampai di pulau itu, mereka akan menjadi kura-kura di dalam guci. Mendengarkan kata-kata Penatua Liu, pemuda itu berkata dengan ragu, Penatua Liu, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memperhatikan energi iblis dalam diri kita. Jika mereka menyadarinya di kapal, saya baru saja meminta Anda untuk menyembunyikan identitas Sekte Fazantian, bukan untuk menyembunyikan identitas para penggarap iblis. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan aura klan iblis Anda untuk menyembunyikannya. Petik 2. Jika aura tersembunyi ditemukan, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Akui saja secara terbuka bahwa Anda adalah seorang kultivator iblis, dan jangan bicara omong kosong untuk sementara waktu, saya akan menghadapinya.
Mengangguk. Perahu roh bergerak maju dengan cepat, dan Chen Ping serta yang lainnya datang menemui perahu roh. Ketika mereka hanya berjarak beberapa mil, Chen Ping dan yang lainnya berhenti. Pembudidaya iblis. Sebenarnya ada pembudidaya iblis di perahu roh ini. Chen Wenliang memperhatikan aura pihak lain. Para penggarap iblis ini bahkan tidak menyembunyikan kehadiran mereka. Mungkinkah ini adalah bajak laut yang mereka bicarakan? Zhong Qing juga sangat bingung, mengapa para penggarap iblis ini tidak menyembunyikan aura mereka. Anda harus tahu bahwa status pembudidaya iblis di dunia para dewa sangat rendah, sehingga banyak pembudidaya iblis menyembunyikan identitas mereka dan menutupi aura mereka. Tapi sekarang para pembudidaya iblis ini datang tanpa menyamar. Haruskah kita memberitahu yang lain dan melarikan diri dulu? Chen Wenliang menjadi gugup saat melihat pihak lain adalah seorang pembudidaya iblis. Tidak perlu untuk saat ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Petik 2. Chen Ping mengenal banyak kultivator iblis. Tidak semua kultivator iblis adalah orang jahat dan dapat menyakiti orang lain. Hanya saja dunia para dewa dan manusia telah memasang lapisan filter pada para pembudidaya iblis. Di Gunung Iblis, ada banyak sekte pembudidaya iblis, tetapi mereka tetap tidak hidup dengan cara yang sama. Penggarap setan dan penggarap manusia juga hidup bersama, tidak ada perbedaan. Karena para penggarap iblis ini datang ke sini tanpa rahasia apapun, tidak ada yang terjadi. Sekarang meskipun mereka melarikan diri, tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi Chen Ping memutuskan untuk bertaruh. Saya yakin para penggarap iblis di perahu spiritual ini tidak akan menyakiti mereka. Segera, perahu roh tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia berteriak dengan keras, "Rekan-rekan Tao di depan, saya tidak tahu mengapa Anda tinggal di sini. Tempat ini sangat dekat dengan badai laut dan itu sangat berbahaya. Kamu harus cepat pergi." Penatua Liu sebenarnya tidak mengundang Chen Ping dan yang lainnya untuk naik perahu, tetapi meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk segera pergi. Ini jelas merupakan kasus yang sulit didapat. Namun, efeknya sangat jelas. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Chen Wenliang dan Zhong Qing menghela nafas lega. "Rekan Tao, ketika kami melewati tempat ini, perahu rohnya rusak, jadi kami tidak bisa pergi." Chen Wenliang Ru, katakan yang sebenarnya. Kalau begitu, mohon undang beberapa orang untuk naik ke kapal untuk berbicara. Penatua Liu kemudian mengundang Chen Ping dan yang lainnya untuk naik ke kapal. Ketika Chen Ping dan yang lainnya mendarat dengan selamat di kapal, Chen Wenliang memperkenalkan dirinya, "Saya Chen Wenliang, Presiden Asosiasi Apoteker Zhongyu. Saya ingin tahu siapa rekan Tao itu." Setelah mendengar ini, Penatua Liu tersenyum tak berdaya dan berkata, "Anda juga harus dapat melihat bahwa kami semua adalah penggarap setan. Sekarang dunia surga dan manusia sangat tidak bersahabat dengan kami para penggarap setan. Semua orang berteriak dan memukuli kami di mana-mana. Kami tidak punya pilihan selain berkumpul bersama dan kami hanya bisa tidak ada sekte yang tinggal di laut terpencil ini, itu semua hanya untuk bertahan hidup." Petik 2. Karena saya yang terkuat di sini, mereka semua memanggil saya Bos Liu. Penatua Liu langsung mengakui identitasnya, dan sepertinya memang begitu yang terbaik. Ini tidak seperti berbohong. Bagaimanapun, Penatua Liu memiliki janggut dan terlihat setia serta jujur, jadi kata-katanya sangat dapat dipercaya. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Chen Wenliang dan Zhong Qing merasa sedikit malu. Mereka dulu sangat membenci para penggarap iblis sehingga semua orang berteriak untuk mengalahkan mereka. Tapi melihat ke belakang, tampaknya para pembudidaya iblis tidak menyakiti mereka. Kebencian semacam ini seharusnya diturunkan sejak perang antara dewa dan iblis. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah ribuan tahun, dan pembudidaya iblis belum tentu orang jahat. "Bos Liu, apakah kamu sudah tinggal di kapal selama ini?" Zhong Qing bertanya dengan tidak percaya. "Itu tidak benar. Ada sebuah pulau kecil yang jaraknya ratusan mil dari sini.
Kita semua tinggal di pulau kecil itu. Jika tidak terjadi apa-apa, kita akan pergi ke laut untuk menangkap monster. Kali ini ada badai di lautan badai. Kami di sini, pemburu harta karun, kata Penatua Liu. Memang ada sebuah pulau kecil di dekatnya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa kami ke pulau itu untuk beristirahat sejenak. Petik 2. Kami masih memiliki banyak rekan Tao yang hanya bisa melayang di udara tanpa tempat tinggal. Tanda seru. Saat ini, Chen Wenliang sudah mempercayai Penatua Liu ini. Tentu saja, saya akan memerintahkan seseorang untuk mengemudikan perahu roh. Namun, pulau ini kekurangan perbekalan, jadi Anda tidak bisa tinggal lama. Jika waktunya tiba, saya akan mengirimkan Anda perahu roh dan membiarkan Anda pergi. Penatua Liu terus menggunakannya. Metode yang sulit didapat. Tentu saja, kita tidak akan tinggal lama. Chen Wenliang mengangguk dengan cepat. Perahu roh dengan cepat bergerak menuju apoteker. Ketika semua orang naik ke perahu roh, mereka menghela nafas lega. Kamu dapat beristirahat di perahu roh untuk sementara waktu sementara kami menyelamatkan beberapa mayat monster dan kemudian membawamu ke pulau. Kata Penatua Liu kepada Chen Wenliang. Bos Liu, terserah Anda, selama kita punya tempat untuk beristirahat. Kata Chen Wenliang, saat Anda mendekati perairan badai, perahu roh akan berguncang sangat keras. Jadi sebaiknya Anda tetap berada di perahu roh dan jangan keluar dan berjalan sesuka hati. Kata Penatua Liu, dimengerti, kita baru saja melewati wilayah lautan badai, dan kita tahu betapa kuatnya badai itu. Petik 2. Banyak apoteker yang semuanya memasuki kabin perahu roh. Perahu roh ini besar sekali, jadi kalau jumlahnya puluhan tidak akan terkesan ramai. Orang-orang seperti Chen Wenliang dan King semuanya diberi kamar tidur terpisah. Pada saat ini, di dek perahu roh, pemuda berkemeja hijau bertanya kepada Penatua Liu dengan bingung, Penatua Liu, karena semua orang ada di dalamnya, mengapa kita tidak kembali dan pergi ke wilayah lautan badai? Mayat monster macam apa yang kamu selamatkan? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Saya baru saja mengatakan bahwa kita di sini untuk menyelamatkan mayat monster dan mendapatkan sumber daya. Jika kita berbalik dan kembali segera setelah orang-orang ini naik perahu, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan, akan ada banyak masalah yang tidak perlu. Jadi semakin sedikit kita memperhatikan orang-orang ini, semakin nyaman perasaan orang-orang ini. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama. Anda harus belajar dari ini. Tetapi berusaha keras untuk mendapatkannya. Kata Penatua Liu dengan wajah bangga. Tinggi, sangat tinggi. Pemuda itu mengacungkan jempol. Kita akan segera mendekati lautan badai. Anda mengajak orang untuk secara simbolis menyelamatkan beberapa mayat monster. Jangan terlalu dekat dengan badai. Jika Anda tersedot ke dalamnya, semuanya akan berakhir. Perintah, Penatua Liu. Tanda seru. Pemuda itu mengangguk. Segera perahu roh itu mendekati wilayah lautan badai, tetapi tidak terlalu dekat. Kemudian pemuda itu membawa beberapa murid Tianzan Dazong dan mendekati badai. Di sekitar badai, permukaan laut ada banyak mayat monster yang mengambang di atasnya. Meskipun jumlah mayat monster tidak sebanyak di tengah badai, mayat monster ini cukup untuk diselamatkan untuk sementara waktu. Ketika Chen Ping melihat bahwa dia berada di dekat badai lagi, dia ingin menemukan beberapa harta karun bagaimanapun, dia memiliki mutiara pengikat angin. Sekarang, badai tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping hendak keluar dari kabin, dia tiba-tiba dihentikan oleh dua biksu di depan pintu. Tanda seru, tidak bisa keluar, perahu roh berada di lautan badai sekarang, jadi tetaplah di kabin. Aman, salah satu biksu berkata. Petik 2, rekan Tao, saya baru saja keluar untuk mencari udara segar, dan perahu roh kita baru saja dihancurkan oleh badai. Chen Ping berkata dengan marah, tidak, kamu harus tetap di kabin. Petik 2. Kedua biksu itu menolak untuk membiarkan Chen Ping keluar.
Mereka terlihat serius dan menolak untuk membiarkan Chen Ping keluar. Rekan Daois Chen, karena kamu tidak diperbolehkan keluar, maka jangan keluar. Ini juga untuk alasan keamanan. Chen, Wen Liang berkata kepada Chen Ping. Oke, Chen Ping mengangguk, berbalik dan kembali. Namun, Chen Ping selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres saat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menemukan tempat duduk, Chen Ping menyebarkan kesadaran spiritualnya. Perahu roh sepenuhnya diselimuti oleh kesadaran spiritual Chen Ping. Perahu roh ini jauh lebih maju daripada milik Chen Ping. Selain itu, ada beberapa formasi yang dipasang di perahu roh, terutama satu kabin, yang sebenarnya terbungkus dalam formasi tidak dapat menembusnya. Sepertinya ini adalah ruang konferensi, dan saya tidak ingin orang lain mendengar atau melihat apa yang dibicarakan di dalamnya.